Ya, selamat sore sahabat cerdas. Jumpa lagi bersama saya Hani dalam program Usaha Kita. Nah, kali ini kita berada di suasana yang berbeda, tidak lagi di studio teman-teman. Nah, bisa dilihat di sekitar ya, nanti kita sudah ada di Buyos. Nah, kalau sahabat mungkin bertanya-tanya Buyos itu apa? Nah, mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. M. Syahrul Munir selaku Ketua DPRD Kabupaten Gresik mengapresiasi inisiatif dari Pemdes Yosowilangun, karena telah mengupayakan sesuatu yang lebih baik demi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya sahabat, karena sudah tadi melihat video profilnya yang sudah ditayangkan barusan, pastinya sudah tahu ya. Nah kalau sahabat cerdas juga melewati perempatan yang ada di GKB juga pastinya sudah tahu nih, ada yang namanya Buyos gitu kan. Nah tapi kita akan kulik lebih dalam ya. Nah untuk itu di sini juga saya tidak tersendiri, saya ditemani dengan sahabat cerdas semua yang sudah hadir di sini, dan saya mau sapa-sapa terlebih dahulu ya. Halo. Ramai ya di sini ya teman-teman. Nah di sini juga nantinya saya didampingi oleh bapak-bapak yang ganteng-ganteng gitu ya. Nanti kita akan tanya-tanya Buyos itu sebenarnya apa, lalu kenapa sih di sini tuh banyak yang jualan di belakang saya seperti itu ya. Langsung saja saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah saya ada Pak Abdur Rosyid, yaitu selaku Kepala Desa Yosowilangun. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana Pak kabarnya? Sehat, sehat, alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya, meskipun tadi kita sempat mendung tapi nggak meredupkan semangat kita ya Pak. Iya, ya? ada sedikit ketakutan nih. Oke, dan pastinya Pak Kades di sini juga tidak sendiri. Ada Direktur BUMDes yaitu Pak Triasmono. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya Pak ya. Semangat terus ya Pak. Semangat ya. ya. Oke Pak. Nah tadi kalau saya kan sama teman-teman di sini pas waktu prepare kita keliling Pak, cobain jajanan di sini sungguh luar biasa. Nah saya juga pengen tahu Pak, dulu kan kalau saya lewat sini Pak itu kan nggak seperti ini Pak, nggak indah kayak saat ini gitu. Nah saya pengen tahu sejarah berdirinya Buyos itu apa Pak, kayak gimana gitu. Monggo Pak Kades. Oh ya, sebelumnya terima kasih. Panjang sebenarnya ceritanya. Nggak apa-apa ya. Dari panjang ya, di awal itu tanah ini memang statusnya itu tanah kas desa, tapi ada sedikit konflik dulu. Jadi dulu itu tanah ini sempat menjadi milik orang lain, gitu, milik orang lain. Dan alhamdulillah dengan perjuangan kami, pemerintah desa, lembaga terkait, BPD, dan bantuan dari pemerintah daerah, terutama waktu itu banyak dorongan dari Pak Bupati sendiri untuk kepengurusan terkait legalitas aset ini. Jadi per tahun ini aset ini kembali ke tangan kita, kembali ke desa, alhamdulillah. Menjadi alasan desa. Jadi seindah ini ya Pak. Betul. Ya? Tapi kita juga pengen tahu Pak, kan banyak sekali ya Pak ya tanah milik desa itu dijadikan mungkin tempat pariwisata atau juga tempat-tempat yang lain. Tapi kenapa Pak akhirnya kalau saya lihat di depan tadi ada tulisannya Central Market, kenapa kok dipilihnya Central Market? Monggo Pak. Iya, karena kami melihat di kegiatan di desa kami, terutama di desa Yosowilangun ini, traffic
kegiatan orang untuk apa ya, lebih kepada banyak konsumtif. Warga di sekitar sini atau pendatang itu konsumtif itu hampir 24 jam. Itu. Kayak itu kami melihat pasar itu yang kami kembangkan, potensi di sudut pojok wilayah desa ini apakah bisa kita rubah menjadi yang kita nikmati bersama ini, dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Wah, nah ini kalau boleh tahu Pak, pembangunannya dari tahun berapa dan mungkin tahun ini ya Pak ya, Iya, kalau betul. diresmikan, monggo Pak. Dari tahun ini sebenarnya programnya itu melalui awal dari program ketahanan pangan. Jadi linear dengan program pusat ya Pak. Betul ya? sekali, ketahanan pangan. Jadi ada nilai ketahanan pangan sekian persen itu kami pakai untuk pembangunan UMKM yang ada di sini, untuk pemodalan, peningkatan dan kualitas, naik grade lah teman-teman, biar di sini lebih apa ya, desanya, UMKM-nya bisa lebih sedikit maju. Tujuannya seperti itu sebenarnya awalnya. Wah, keren banget nih. Jadi sahabat, dari sebuah pemikiran-pemikiran yang tadi ya Pak ya, karena di sini memang perempatan yang pastinya rame dan masyarakat Gresik itu konsumtif sekali, dan dilinearkan dengan program pemerintah pusat yaitu ketahanan pangan, akhirnya terciptalah Central Market Buyos ini gitu ya. Boleh beri tepukan tangan sekalian ya teman-teman. Oke, tadi katanya ada Jos Yosowilangun gitu Pak ya. Oke, mungkin saya juga boleh berpindah ke Pak Trias nih. Nah, Siap, Mbak Ani. kalau konsepnya ini kayaknya saya lihat kayak konsep anak muda Pak. Nah, Ya. boleh diceritakan sedikit nggak Pak, konsep yang mau diterapkan sendiri untuk menyampaikan kepada masyarakat ini, memperkenalkan UMKM di sini seperti apa Pak? Monggo. Baik, terima kasih Mbak Hani dan sahabat cerdas semuanya di Gresik kan ya. Di mendung tanpa hudan ini kita bisa berkumpul kembali di sini. Yang pertama, ini adalah salah satu dari 3 titik bisnis dari BUMDes. Yang pertama industrial partnership, investment partnership, dan retail partnership kan. Di sini adalah retail yang kita meningkatkan UMKM khususnya yang ada di Yosowilangun kan ya. Ada kurang lebih 11 tenan yang ada di sini, dan kami menata untuk menaikkan kelas yang ada kan ya. Sebelumnya kalau misalkan 6 bulan yang lalu kita ke sini mungkin tidak ada spesialnya kan. Tapi kalau misalkan Pak. sekarang rasa Jogja kan ya. Bisa meningkatkan, naik kelas, juga nanti teman-teman juga bisa memanfaatkan seperti sekarang ini kan, podcast yang nanti mungkin lain waktu bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang lain kan ya. Pak Kades bersama Bupati atau siapa dengan Cak Yuknya Gresik kan ya. Harapannya nanti bisa menghidupkan spot yang di sini, dan ini salah satu yang kami kulik. Nanti mungkin kalau misalnya perlu kita bahas, ada 2 tadi, yang pertama industrial, yang kedua investment kan ya. Nah, harapannya retail partnership ini juga, ini salah satu dari 4 turunan kami yang di retail kan. Ada spot, ada di billboard reklame, terus ada yang di sampah juga, dan ada pelayanan kami untuk jemput bola dalam segi pajak kan ya. Artinya kami juga berkolaborasi dengan pemerintahan desa untuk meningkatkan pendapatan desa maupun pendapatan Kabupaten Gresik kan. Bersinergi gitu. Keren banget Pak. Jadi pemerintah desa di sini kreatif ya Pak ya. Dari kalau ini kan sektornya kota industri, juga ada yang sektornya di industrial, advertising, dan juga ada ini yang Central Market UMKM, dan masih banyak lagi ya Pak ya. Dan pastinya saya pengen tahu Pak, tadi kan di spill ya ada 11 UMKM katanya di sini. Nah itu sekitar UMKM apa aja, dan itu UMKM-nya dari mana Pak? Ya kemarin kita screeningnya pertama, pintu masuknya harus KTP Yosowilangun kan ya. Ya, kita screening, dan tentunya dari pemerintahan desa juga punya kebijakan untuk memagnetkan spot ini. Kita menghadirkan merek-merek mungkin barangkali yang tidak ada di desa kami kan ya, dari luar tapi dengan space terbatas. Tapi harapannya kami nanti ke depan Bang Yosowilangun lah warganya yang bisa memanfaatkan ini untuk kemajuan ekonomi yang ada. Spotnya macam-macam Mbak, ada pecel dinikmati di malam hari, ada kopi, ada dimsum kan ya, ada pentol, jamu, ya ada jamu ya. Kita tadi operasional bukanya siang sampai malam jam 11 ya nih. Ya. Ini jadi bisa menyasar ke semua umur ya Pak ya. Kalau misalnya nanti ada anak-anak muda itu nanti ada kopi-kopian gitu ya Pak ya. Betul. Dan juga ada jajanan yang hits banget gitu ya Pak ya kalau zaman sekarang. Nah ada juga nanti kalau misalnya mungkin yang
gennya lebih tinggi, lebih tinggi lagi, nanti ada jamu dan lain-lain juga Ya, bisa nongkrong di bisa sini ya Pak nongkrong ya. di Gitu. Genik. Oke, oke, Ya, siap. Oke, nah pastinya Pak ya, kita pengen tahu lebih jauh lagi tentang Bu Yos, tapi kita iklan terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi sahabat cerdas jangan kemana-mana, tetap di Suara Gersik. Bu Yos Central Market atau BCM, yang telah diresmikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir. Saat ini BCM telah menjadi ikonik dari Desa Yosowilangun. Dipilih dengan konsep food court yang menyediakan aneka jajanan kuliner dari UMKM warga Desa Yosowilangun. M. Syahrul Munir selaku Ketua DPRD Kabupaten Gresik mengapresiasi inisiatif dari Pemdes Yosowilangun, karena telah mengupayakan sesuatu yang lebih baik demi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya sahabat cerdas, kembali lagi dalam program usaha kita. Kita sapa terlebih dahulu juga. Tadi kalau udah rame, makin rame dong. Mana suaranya sahabat cerdas? Oke, dan pastinya sahabat di sini juga kayaknya saya lihat di mejanya ini sudah banyak minuman dan makanan, ada juga jajanan yang hits zaman sekarang. Jadi buat sahabat cerdas yang pengen nyobain, langsung aja ya ke Bu Yos Central Market. Oke, langsung saja kita tanya-tanya kembali nih, mumpung saya ditemani Pak Kades sama Pak Trias. Nah, tadi kita kan juga sudah tahu ya Pak ya, pembangunannya itu mulai kapan, terus perjuangannya Pemdesnya seperti apa. Nah, saya juga pengen tahu Pak, kan di sini kan berjuang bersama UMKM desa ya Pak ya. Ada nggak sih Pak cerita sukses dari para UMKM di sini? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak. Kalau per hari ini ya Pak ya, per hari ini itu kami melihat secara keseluruhan sukses. Cuman memang ada yang lebih signifikan, termasuk apa itu, mentai ya. Mentai itu kalau dulu itu dimsum itu sebelum di sini ya, di rumah itu kan warga kita ya, di rumah itu hanya sekitar 300-400 bis. Ketika di sini 1.200 sampai 1.200. Nah, luar biasa. Iya. Kayak naik signifikan gitu ya Pak. Signifikan, ya 300% lebih. Oke, dan pastinya nantinya saya lihat itu juga kayaknya sudah ada gurih-gurih, manis-manis, semuanya ada ya Pak ya. Jadi kalau ke sini itu enggak hanya bisa jajan 1-2 aja, tapi banyak gitu ya Pak ya. Oke, nah Pak, saya juga pengen tahu, kalau misalnya ini kan kerjasama sama UMKM desa ya, pastinya punya tantangan-tantangan tersendiri lah ya. Dan juga saya pengen tahu juga Pak, respon masyarakat tentang hadirnya Bu Yos Central Market itu seperti apa? Iya, terima kasih Mbak. Kalau respon masyarakat, saya bersama teman-teman pemerintahan desa, lembaga dan BUMDes, kami merasa semua mendukung, semua ikut memiliki
semua ikut bangga terkait pembangunan yang ada ini, karena ini salah satu ikoniknya desa, salah satu fasilitas umum yang dimiliki desa, tapi juga berdampak secara ekonomi bagi sebagian masyarakat. Tantangannya, kalau tantangan kami melihat lebih kepada parkir ya. Oke, jadi penyediaan lahan parkir ya Pak? Betul, karena kami ada gong yang belum kami launching, jadi di atas itu ada gelato yang itu sebenarnya itu yang lebih kepada profesional. Jadi segmennya pasti cukup menengah ke atas ya, yaitu butuh parkir memang. Jadi nanti kayaknya mungkin kalau teman-teman juga yang kesini rombongan sama keluarga kayaknya masih bingung juga ya Pak ya. Tapi kedepannya pasti punya planning lagi ya Pak ya? Iya, insya Allah dari kajian itu kami di belakang ini ada tanah milik warga. Jadi kami semangat karena itu miliknya warga, jadi rencana kami sewa. Tahun ini kami sewa, Januari kita pakai untuk parkiran. Pas di belakang ini persis. Kayaknya ada iklan yang lewat nih Pak. Wah, ini salah satu produk di sini ya Pak? Salah satu produk unggulan, salah satu produk. Jadi kalau bahasanya anak-anak sekarang itu sukanya yang manis-manis Pak, sama dingin gitu ya Pak ya. Jadi buat sahabat cerdas jangan lupa nih ya, cobain. Kalau nongki di sini kayaknya cocok juga ya Pak ya. Cocok. Pak, kita lihat memang tempatnya ini sudah strategis dan pasti dilirik. Kalau masyarakat pasti nggak dilirik lagi sih Pak ya, udah dilihat karena kita di perempatan. Karena biasanya kalau ada orang-orang yang mungkin masih kena traffic light agak bengong, sekarang nggak bengong ya Pak ya, lihatnya ke sini. Nah kita pengen tahu juga Pak, kedepannya planningnya itu mau dibawa kemana Bu Yos, dan juga adakah nggak Pak event-event yang pengen diselenggarain? Kali aja sahabat cerdas di rumah ini mau gabung sama kita di sini gitu. Monggo, mungkin Pak Trias atau Pak Kades silahkan. Mungkin di sisi pemerintahan saya dulu, nanti di eventnya di Pak Trias. Jadi sebenarnya kami ingin ada kerjasama. Kemarin sudah kami komunikasikan dengan teman-teman dari Dukcapil. Jadi nanti ada kegiatan terkait pelayanan publik dilaksanakan di sini. Ada kerjasama dengan pemerintah juga ya Pak ya? Betul sekali, cuman memang cuacanya ini lagi tidak bisa kebaca, jadi kemungkinan di tahun depan akan dilaksanakan. Itu satu. Nomor dua, insya Allah kami dengan BUMDes akan melaksanakan kegiatan nobar rencananya. Aduh, nobar apa nih Pak? Iya, ini Pak Trias bisa menjelaskan ini. Iya, bisa menjelaskan ini Pak Trias. Baik, sambil saya minum ini ya? Boleh ya? Monggo Pak. Mbak Haini ya, Mbak Ani dan sahabat cerdas Suara Gresik kan. Jadi ini salah satu spot yang kami bangun tahun ini kan ya, dari sebelumnya 2 usaha kami menjadi 7, dan ini nanti akan menjadi event-event untuk ajang kreasi. Bisa kami mendatangkan dari teman-teman dari sekitar sekolah yang bisa nanti tampil di sini, maupun kemarin misalkan kita gabungan dari beberapa desa untuk mendatangkan nasional kan ya. Misalkan nanti ada sholawatan nasional maupun ada penyanyi Dani Caknan atau yang lainnya, itu bisa di wilayah kami. Selain itu kami juga punya ada hall, ada mini soccer dan resto yang 300 meter dari sini. Dan itu nanti kita juga akan bikin event semuanya kan ya. Event tentang olahraga, event tentang perayaan-perayaan yang ada di situ, dan tentunya akan melibatkan UMKM yang ada di Yosowilangun. Kami juga akan berinovasi terus kan ya. Artinya event-event itu tidak berhenti di setiap akhir tahun maupun menjadi rutinitas kan ya. Gitu ya. Nanti misalkan sport itu ada mini soccer ya, kami akan membuat event pertandingan misalkan Pak Kades Cup atau misalkan Bupati Cup yang ada di situ, dan harapannya bisa mengangkat ekonomi di desa kami. Wah ini jadi memang karena tadi sudah di-spill ya Pak ya, bukan tanah milik desa ini bukan hanya di satu titik aja. Tapi ada di 3 titik ya Pak ya, termasuk Bu Yos ini. Dan pastinya nggak hanya yang yang mungkin diperhatikan nggak cuma satu titik aja, tapi semuanya gitu ya Pak ya. Kalau yang tadi di sini Central Marketnya, mungkin di sana yang apa sudah ada sendiri-sendiri gitu ya Pak ya. Dan pastinya ini jadi salah satu yang menarik dari desa Yosowilangun. Nah saya juga akhirnya mau tanya Pak, kalau dari 3 titik itu disinergikan, lalu bagaimana nantinya untuk
strategi-strategi menggait pengunjung atau mungkin menggait para pemuda-pemudi di luar sana yang agar bisa berkunjung ke Buyos atau mungkin tadi di titik-titik lainnya? Silahkan Pak. Ya, pertama terkait bisnis yang ada di Buyos dulu ya. Buyos itu kami selaku pemerintahan desa itu kadang-kadang kami kan sering mengadakan bukan event, lebih kepada memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berprestasi, adik-adik kita yang berprestasi. Bahkan kemarin TPS terbaik, ya yang tercepat dan terbaik itu kami apresiasi. Apresiasi kami apa? Voucher belanja di sini. Waduh. Jadi gitu, voucher belanja di sini. Adanya kesinambungan ya Pak? Ada kesinambungan antara pemerintah desa dengan teman-teman yang ada di UMKM sini. Itu yang dari sisi pemerintahan. Ketika nanti pada kegiatan yang lain, di event yang lain, itu memang kami lebih kepada aktivitas. Di Desa Yosowilangun itu kami tidak punya sawah, tidak punya kebun, tidak punya perikanan, tapi kami punya aktivitas yang ada. Ini yang kami sasar bersama teman-teman BUMDes, pemerintah desa, dan lembaga yang lain. Penelitiannya berapa lama Pak? Penelitiannya sambil tidur ini. Oke, jadi memang karena sebagai masyarakat zaman now gitu ya Pak ya, kalau potensi apa yang ada itu harus benar-benar difikirkan, di mana kesempatan, di mana ada mungkin ini yang kayaknya cocok nih buat ini, karena nggak harus kita punya desa itu kan nggak semua spesifiknya sama ya Pak ya, kayak tadi nggak harus punya mungkin tambak atau mungkin juga sawah dan lain-lain. Tapi apa yang di sini rame sehingga Pemdes di sini bisa mengelola itu dengan baik. Akhirnya jadi Buyos ini. Betul gitu ya sekali. Pak ya. Dan mungkin tadi ada yang disambung dari Pak Trias mengenai 3 titik yang nantinya akan dibawa kemana gitu Pak. Baik Mbak Ani dan sahabat cerdas Suara Gresik ya. Di bulan ini juga bertepatan kami ditetapkan sebagai juara 1 BUMDes terbaik di Gresik kan ya. Waduh ya, keren banget. Dari 300. Sebentar Pak, kita beri tepuk tangannya dong. Yang terbaik nggak tepuk tangan gitu. Juara 1 dari 300 berapa Kades? 330. Nah, 330 desa yang ada, dan April kami ditugaskan untuk mewakili ke provinsi kan ya. Waduh. Ini menjadi motivasi kami, apresiasi buat kami khususnya pemerintahan desa dan warga Yosowilangun sehingga bisa berkiprah lebih tinggi lagi, dan harapannya dengan itu meningkatkan trust kepercayaan bagi semuanya kalangan, baik itu investor maupun dari unit bisnis yang ada di kami kan ya. Nah, kembali lagi di BUMDes, ini memang salah satu dari bisnis yang kita kerjakan, dan ada di belakang ada Gresik Sport Complex yang tadi saya sepil tadi, kurang lebih investasi di situ sebesar 10 miliar kan ya. Wah, nah, cukup ini banyak ya Pak ya? Ya, di situ ada ballroom, ada mini soccer, dan resto. Misalkan nanti Mbak Ani perlu meliput, kita antarkan ya. Kita ajak teman-teman semuanya boleh. Ya Pak ya, di sana main bola bareng gitu. Boleh. Akhir bulan ini targetnya kami bisa menikmati salah satu ballroom bisa kita gunakan, mini soccer juga bisa kita manfaatkan. Dan itu nanti Januari kita ada revenue pendapatan juga di situ kan. Yang pertama dari pendapatan event yang di dalam, terus yang kedua dari segi parkir yang kita dapatkan, dan pemanfaatan UMKM yang ada di dalamnya kan. Nah, itu yang mau kita maksimalkan untuk khususnya ekonomi warga Yosowilangun sehingga bisa menaikkan pendapatan BUMDes maupun pendapatan asli desa yang ada di Yosowilangun. Karena kemarin kita berbagi tugas sama Pak Kades kan. Jadi Pak Kades yang bagian aset, kami yang menjadikan sale penjualan. Penjualan itu harus menghasilkan profit, dan profit ini harus menjadi cash. Cash ini nanti kita kembali ke Pak Kades jadikan aset lagi. Jadi siklusnya nanti muter. Aset, sale, profit, dan cash kan. Itu nanti muter situ sampai nanti gulung. Nah, itu nanti untuk harapannya untuk generasi anak cucu kita yang ada di Yosowilangun kan. Ya, mungkin itu Mbak Ani. Nah, boleh silakan Pak. Banyak juga boleh Pak. Jadi gini, karena tadi menyampaikan terkait trust ya, jadi ini juga untuk semangat teman-teman yang lain dan sahabat cerdas ya. Jadi gini, desa kami ini kalau dibilang desa kecil ya, padat ya, tapi ketika tadi disampaikan ada investasi kurang lebih sekitar 10 miliar, itu patut dicatat bahwasanya pemerintahan desa tidak serupiah pun mengeluarkan keuangan itu. Ya itu yang harus dicatat, jangan sampai nanti ini
waduh, uang dari mana ini? Kan gitu ya. Iya. Wah, ini desa kita nggak bisa kalau nggak ada uang segitu, kan gitu ya. Ini sebagai berbagi sharing informasi bahwasanya kepercayaan yang tadi disampaikan oleh teman kami Pak Trias ini, bahwasanya dengan mendatangkan investor berdasarkan kepercayaan itu bisa terwujud. Dan nantinya di sekian tahun sesuai dengan perjanjian yang kita sepakati, seluruh aset yang nilainya kurang lebih tadi disebutkan 10 miliar akan kembali ke desa. Akan menjadi milik desa dan akan dinikmati anak cucu kita ke depan. Keren. Gitu. Jadi sebuah kolaborasi ya Pak ya, kerja sama sana sini, bukan hanya Pemdesnya aja Pak yang kerja keras, ada masyarakatnya yang mendukung. Ada juga mungkin tadi ada kiat-kiat untuk mendatangkan investor dan lain-lain sehingga mendatangkan sesuatu yang indah untuk dinikmati bersama-sama. Gitu ya Pak ya. Apalagi tadi berprestasi loh. Kayaknya kalau sekarang itu zamannya nggak hanya nunggu dari pusat ya Pak ya untuk mensejahterakan. Kalau dari kitanya sendiri dulu bergerak, baru nanti masyarakat sekitar bisa merasakan bersama-sama, sehingga nantinya juga ada suatu hal yang bisa diberikan gitu ya Pak ya. Dan tadi sudah digarisbawahi bahwa ini kayaknya ekonominya berputar. Betul. Gitu ya Pak ya. Oke Pak, dan saya juga pengen tahu Pak ke depannya, tadi kan sudah kita tahu ya rencana-rencana event-event yang akan dibangun di Buya sendiri, lalu ada harapan Pak pastinya, dan pastinya monggo disampaikan untuk teman-teman di luar sana sebagai motivasi Pak. Nah lebih kencang lagi Pak, biar kita itu yang kayaknya anak-anak zaman sekarang juga tergerak hatinya. Jadi bukan hanya Buyos, mungkin bisa tadi menular ke desa-desa yang lain yang ada di Gresik. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Kami bisa menjalankan kegiatan sampai pada saat ini adalah berkat dukungan masyarakat pastinya, berkat dukungan seluruh elemen, investor, stakeholder, dan lembaga terkait, terutama pemerintah daerah. Tanpa perizinan pemerintah daerah, tanpa kemudahan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah, investor juga akan takut melakukan investasi. Ini adalah bentuk kerjasama yang baik antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Harapan kami ke depan bahwasanya ini ada semangat baru, ini ada potensi baru, bahwasanya tidak harus dimodali, tidak harus punya tanah yang produktif, tapi tinggal gimana caranya kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat umum, terutama investor, bisa hadir di sini, memudahkan segala administratif, perizinan, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya mereka berani berinvestasi ke kita. Dan yang disampaikan oleh Pak Trias tadi, bahwasanya di belakang ada mini soccer yang kemungkinan juga belum ada di wilayah Gresik Kota ini. Kami akan merenggut, kami akan bekerja sama dengan teman-teman GU supaya latihannya besok di sini. Mantap banget. Nanti kalau sudah jadi ya Pak ya, kita boleh diundang lagi ya Pak ya, siap. Ya Pak ya, kita talk show lagi di sana Pak ya. Siap. Tadi kalau di sini sambil menikmati jajanan, di sana kita sambil main kali ya. Oke Pak, mungkin dari Pak Trias juga apa yang mau disampaikan, pesan-pesan untuk masyarakat Buya sendiri dan juga sahabat cerdas di luar sana, monggo Pak. Baik Mbak Ani dan sahabat cerdas Suara Gresik ya. Jadi apa yang kami lakukan selama ini memang titik baliknya memang ilmu entrepreneur kan ya. Kami Pak Kades juga sebelum menjabat, beliaunya juga menjadi entrepreneur, pengusaha. Saya juga pernah dan sampai sekarang kan, artinya sedikit banyak untuk mengelola dari sini kita bisa running kan ya, running dengan percepatan yang harapannya bisa segera dinikmati oleh warga khususnya di Yosowilangun, umumnya Padang Gresik. Harapannya memang dari kita, dari segi bisnis memang wajib dicoba semua kan ya. Gagal itu masalah biasa kan ya, tapi yang penting kita harus mencoba dulu sampai menemukan keberhasilan itu sejauh mana kan ya. Seperti halnya kami juga pernah membunuh bisnis kami yang nggak gagal, tapi memang menumbuhkan juga yang potensi untuk profit kan ya. Mungkin itu Mbak Ani ya, dari Des. Aduh, tadi kita sudah cerita panjang kali lebar kali tinggi ya. Kayaknya kalau nanti kita lanjutkan sampai malam Pak. Sambil nanti ya jadi Pak ya. Dan pastinya tadi sudah ditularkan ilmu-ilmunya. Ini sedikit rahasia tadi ya. Kalau kerjasama yang baik itu bisa mengeluarkan produk yang baik juga. Dan pastinya jangan lupa bermanfaat untuk masyarakat sekitar gitu. Dan buat sahabat cerdas ini,
jangan lupa ya mampir ke Bu Yos, ini berada di perempatan yang ada di GKB. Mungkin kalau lebih akrabnya kalian bisa ada ancer-ancernya gitu Pak ya, di depan Superindo gitu. Jadi jangan lupa cuman kalau misalnya ingat ada beberapa UMKM di sini yang juga sudah hits gitu ya Pak ya. Boleh sekalian nongkinya, jangan cuman satu orang, ajak rame-rame atau keluarga. Oke Pak, terima kasih ya Pak ya sudah menemani saya berbincang-bincang di sini. Semoga kita nanti berjumpa lagi gitu ya Pak ya. Dan buat sahabat cerdas semuanya, boleh minta tepuk tangannya dong untuk Bu Yos. Oke, dan jangan lupa untuk menyaksikan kita di YouTube Suara Gersik, like dan subscribe juga untuk video kita. Dan jangan lupa ya, buat sahabat cerdas semuanya, kalau tadi juga telat buat menyaksikan kita, bisa di playback. Oke, sekian saya Hani bersama kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. adalah rumah terbaik untuk beristirahat. Berikan yang terbaik pada bumi, maka kamu akan mendapatkan kenyamanannya. Selamat datang di Desa Yosowilangun. Desa Yosowilangun terletak kurang lebih 6 km dari pusat kota Gresik. Desa Yosowilangun merupakan salah satu dari 23 desa yang ada di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Wilayah Desa Yosowilangun di sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukomulyo. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Romo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Randuagung. Dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Suci.
Yosowilangun memiliki luas 101 hektar dengan potensi serta keunikan tersendiri. Air yang melimpah, geliat ekonomi warga, pusat pendidikan, industri, UMKM, serta budaya yang terus dilestarikan. Sebagian besar wilayah Desa Yosowilangun merupakan pemukiman penduduk. Desa Yosowilangun memiliki total lahan pemukiman 56,55 hektar yang dikelola oleh pengembang. Desa Yosowilangun memiliki penduduk berjumlah 13.134 jiwa yang tersebar dalam 87 RT dan 15 RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Rosid, Kepala Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Desa Yosowilangun adalah desa di tengah kota. Desa yang penduduknya sangat padat. Desa yang mempunyai kultur yang sangat unik karena begitu banyak penduduk dari luar yang menetap di Desa Yosowilangun. Desa Yosowilangun memiliki potensi yang sangat tinggi. Begitu banyak air yang melimpah, begitu banyak aset desa yang bisa kita kelola. Desa Yosowilangun adalah desa yang nyaman, yang teratur, aman, tertib, serta saling gotong royong. Secara sosial, Desa Yosowilangun adalah desa yang sangat mengutamakan budaya kekeluargaan. Kami dalam pengabdian 6 tahun ke depan, insya Allah akan mengoptimalkan aset desa. Kami akan bekerja sama dengan investor, dengan stakeholder yang ada, agar peningkatan PADES kami signifikan. Masyarakat bisa mendapatkan kemanfaatannya. Kami akan tingkatkan pelayanan kami dalam pemerintahan di 6 tahun ke depan. Kami atas nama pemerintah Desa Yosowilangun mohon doa, mohon dukungannya, mohon kerjasama serta partisipasinya semua masyarakat, semua elemen, agar dalam pengabdian kami bisa bermanfaat bagi warga Desa Yosowilangun. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.